Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang tiada terhitung kepada kita semua. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya dan sahabatnya sekalian. Saya ingin meluruskan dan menambahkan kriteria seorang pemimpin yang selama ini berseliweran di medsos, di grup-grup WA, yang menurut saya kurang tepat dan mesti diluruskan, mesti ditambahkan. Ada beberapa ustadz yang menyampaikan kriteria tersebut. Saya tidak perlu menyebutkan nama ustadznya ya, karena beliau sangat terkenal. Jadi kriteria pemimpin yang baik dalam Islam itu ya, menurut ustadz tersebut yang memang benar, tetapi penjelasannya yang kurang tepat, yaitu seseorang yang pantas menjadi pemimpin, dalam hal ini presiden, adalah orang yang beriman dan bertakwa. Jadi ada I-nya itu. I-nya iman, T-nya takwa. Dan memenuhi 4 syarat ya. Utama yaitu staff, STAF. S-nya siddiq, T-nya tablik, A-nya amanah, F-nya patonah, staff. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, saya tidak perlu menyinggung apa penjelasan Ustadz tersebut. Yang penting pada pertemuan ini saya ingin menyampaikan apa itu iman dan apa itu takwa. Tentu saudara sekalian sering mendengar definisi iman, ya, definisi takwa. Saya hanya ingin menambahkan, karena banyak sekali seperti kejadian-kejadian anomali yang mana orang itu kelihatan beriman, tapi perilaku, akhlak, budi pekerti dan perbuatannya seperti orang itu orang yang kurang beriman. Misalnya dia tahu agama ya, atau dia seorang haji tapi dia masih korupsi atau melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan salah lainnya. Ya, kenapa seperti itu? Karena imannya itu tidak meresap ke dalam hati, ya. Jadi imannya itu hanya sebatas di mulutnya saja. Nah, iman itu kan definisinya kan diucapkan oleh mulut, dibenarkan oleh hati, ya, dan dibuktikan dengan perbuatan. Jadi 3 hal itu. Tidak bisa hanya satu, tidak bisa hanya 2, harus 3-tiganya. Diucapkan dengan mulut, dibenarkan dalam hati, dan dibuktikan dengan perbuatan. Untuk mengetahui iman ya, yang benar itu, kita mesti ingat surat Al-Maidah ayat 41 ya, yang bunyinya auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul la yahzunkal ladzina yusari'una fil kufri minal ladzina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum minal ladzina hadu sama'una lil kadzibi sama'una liqaumin akharina lam ya'tuk yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadhihi yaquluna in utitum hadza fakhuzuhu wa illam tu'tahu fahzaru wa may yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'a ulaika allazina lam yuridillahu ay yutahhira qulubahum lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun azim. Shadaqallahul azim. Artinya ya ayyuhar rasul, hai Rasul, la yahzunka, janganlah engkau disedihkan. La yahzunkal ladzina yusari'una bersegera. Yusari'una fil kufri, ya, dalam kekafiran. Artinya, hai Rasul, janganlah engkau disedihkan oleh orang-orang yang bersegera menunjukkan kekafirannya. Innal ladzina qalu, yaitu orang-orang yang mengatakan, minal ladzina qalu amanna bi afwahihim, yaitu orang-orang yang mengatakan
kami beriman dengan mulut mereka, walam yu'min qulubuhum, tapi hati mereka belum beriman. Wa minal ladzina hadu, dan begitu pula orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi mereka mengatakan beriman tapi sebenarnya tidak beriman. Ya ayyuhar rasul la yahzunka allazina yusari'una fil kufri minal ladzina qalu amanna bi afwahihim wa tu'min qulubuhum minal ladzina hadu sama'una lil kadhibi sama'una liqaumin akharina lam ya'tuk. Mereka suka mendengar perkataan orang-orang yang berbohong, ya. Sama'una lil kadhibi, mereka suka mendengar perkataan orang-orang yang dusta. Sama'una lil kadhibi sama'una liqaumin akharina lam ya'tuk. Mereka suka mendengar perkataan dari orang-orang yang belum pernah datang kepadamu. Yuharifuna al-kalima min ba'di mawadhihi, mereka merubah kalimat-kalimat Allah, firman-firman Allah ya dalam kitab sucinya, ya, diubah. Nah, kalau Al-Quran ini tidak bisa diubah, ya, mereka tidak mengubah isi Al-Quran redaksinya, tapi mengubah penafsirannya. Seperti jilbab yang wajib dibilang tidak wajib, hukum Islam tidak wajib diterapkan, dan lain sebagainya. Ya, jadi iman yang benar itu adalah iman yang diucapkan dengan perkataan, dengan mulut, dan juga sampai ke hati, bukan hanya di mulut saja. Ya, jadi saudara sekalian, inilah yang kita perlukan, seorang pemimpin yang dia itu beriman bukan hanya di mulut saja, tapi hatinya juga beriman. Kalau seorang pemimpin, pejabat yang beriman, yang imannya itu tidak hanya di mulut saja, tapi juga sampai ke hatinya, pasti orang itu tidak akan mau korupsi. Pasti orang itu tidak akan mau menganiaya, menzalimi rakyatnya. Pasti dia akan takut kepada Allah, takut kalau perbuatannya itu salah dan dalam pandangan Allah, sehingga akan benar-benar melaksanakan amanah sebagaimana mestinya. Nah, orang-orang seperti ini orang-orang yang Allah tidak akan mau membersihkan dia, ya. Kan Allah itu kan akan membersihkan hamba-hambanya. Allah nggak mau membersihkan orang-orang yang seperti ini. Ya, jadi saya terjemahkannya. Hai Rasul, janganlah hendaknya kamu disedihkan oleh orang-orang yang bersegera memperlihatkan kekafirannya, yaitu diantara orang-orang yang mengatakan dengan mulutnya, kami telah beriman, padahal hati mereka belum beriman. Dan juga diantara orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu suka mendengar berita-berita bohong dan suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah perkataan-perkataan, firman-firman Allah dalam kitab suci dari tempat-tempatnya. Mereka mengatakan jika diberikan ini yang sudah diubah-ubah oleh mereka kepada kamu, maka terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka berhati-hatilah. Barang siapa yang Allah menghendaki kesesatannya, maka sekali-kali kamu tidak akan mampu menolak sesuatu pun yang datang dari Allah. Mereka itulah orang-orang yang Allah tidak hendak mensucikan hati mereka. Mereka beroleh kehinaan di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. Jadi saudara sekalian, bangsa Indonesia, rakyat Indonesia sangat membutuhkan seorang pemimpin, seorang presiden yang benar-benar beriman dan bertakwa. Yang imannya itu bukan hanya di mulut, tapi juga di hati. Dan urusan hati Allah lah yang paling tahu. Kita bisa membohongi orang, tapi kita tidak bisa membohongi Allah. Seseorang bisa membohongi semua manusia, tapi dia tidak bisa membohongi Allah. Nah, itu kriteria imannya. Terus takwa. Bagaimana takwa? Kalimat pertama yang kita dengar takwa itu adalah surat Al-Baqarah ayat 2. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab yang tidak ada keraguan-keraguan di dalamnya,
Ya, Al-Quran ini adalah kitab suci dari Allah yang tidak ada keraguan-keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi Al-Quran ini merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu apa sih? Ya, dijelaskan di situ. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu orang-orang yang beriman pada yang gaib dan mereka mendirikan sholat dan mereka menafkahkan sebagian harta yang Allah berikan kepada mereka. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yang beriman kepada Al-Qur'an yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum kamu, dan mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Nah, seorang pemimpin yang bertakwa, yang masuk kriteria bertakwa, itu orang yang beriman kepada yang gaib. Allah gaib, masa depan gaib, surga dan neraka gaib, ya, diimani dan mendirikan sholat, bukan mengerjakan sholat, ya, mendirikan sholat, yaitu mengerjakan sholat, ya, secara benar, ya. Makanya namanya mendirikan sholat, yaitu sholat yang dia tahu bacaan sholat itu artinya apa dan dilakukan dengan tumakninah, khusyuk, tidak terburu-buru, ya. Hatinya melekat ke Allah, bukan kemana-mana, ya. Dan mendirikan sholat dan mereka menafkahkan sebagian hartanya. Jadi orang-orang yang bertakwa itu bukan orang-orang yang pelit, ya. Orang-orang yang mau berbagi, mau bersedekah, mau menafkahkan sebagian harta yang Allah berikan. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika, yang orang-orang yang beriman pada Al-Qur'an, ya. Wa ma unzila min qablik, dan kepada kitab-kitab sebelumnya. Artinya beriman kepada kitab sebelumnya, yaitu Allah telah menurunkan kitab suci itu kepada nabi-nabi sebelumnya itu sebagai sebuah kebenaran, ya. Dan mereka beriman kepada hari akhirat. Mereka yakin kepada hari akhirat. Itu kriteria takwa. Nah, kita sering mendengar takwa ini di salat Jumat, di khutbah Jumat sebagai pembuka dari khutbah Jumat. Yaitu bahwa Allah menghendaki kita bertakwa, bukan hanya sekedar bertakwa, tapi benar-benar bertakwa. Sebagaimana yang sering dibacakan oleh khatib-khatib salat Jumat. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati kecuali kamu dalam keadaan beragama Islam. Dan janganlah kamu mati kecuali kamu dalam keadaan tunduk patuh kepada hukum-hukum Allah, kepada ketentuan-ketentuan Allah. Ya. Jadi yang Allah inginkan kepada kita adalah kita bertakwa, bukan asal bertakwa, tapi benar-benar bertakwa. Nah, ketakwaan yang benar-benar bertakwa ini adalah ketakwaan yang memiliki kualitas yang tinggi, kualitas yang ultimate, ya, kualitas yang sangat bagus, yang very excellent, ya. Nah, kualitas takwa yang bagus itu, yang sangat bagus, yang tertinggi itu kualitas takwa apa? Yaitu kualitas takwanya Nabi. Kualitas takwa Nabi itu bagaimana? Nah, penjelasannya ada di surat ke-33 ayat 1. Surat Al-Ahzab ayat 1. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabi taqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafikin. Ya. Bahkan Allahu aliman hakimah. Ya, auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabi taqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafikin, innallaha kana aliman hakimah. Artinya, hai Nabi, bertakwalah kamu kepada Allah dan janganlah kamu menuruti kemauan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi ketakwaan yang benar-benar takwa itu adalah ketakwaan tingkat Nabi.
Ketakwaan tingkat Nabi itu yang bagaimana? Yaitu ketakwaan di mana seseorang itu tidak mau menuruti kemauan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Nah, kalau seorang muslim masih suka mau menuruti kemauan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, maka tidak ada ketakwaan bagi dirinya, atau ketakwaannya tidak sempurna, atau dia tidak benar-benar bertakwa. Apa sih kemauan orang-orang kafir? Ya, nah kemauan orang-orang kafir itu ya sebagaimana yang Allah katakan di surat Al-Baqarah 120. Ayyuhallazina bismillahirrahmanirrahim. Walan tardo ankal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hidallahi wal huda wala in taba'ta ahwa'ahum ba'dal ladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Artinya sesungguhnya orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Jika kamu mengikuti kemauan mereka sesudah datang ilmu pengetahuan kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Jadi kemauan orang Yahudi dan Nasrani adalah kita ikut agama mereka. Ya. Itu yang tidak boleh kita turuti. Lalu apa kemauan orang-orang munafik? Nah, kemauan orang-orang munafik adalah mereka tidak mau diterapkannya hukum Allah. Mereka tidak mau diterapkannya hukum Islam. Sebagaimana firman Allah di surat An-Nisa ayat 61. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasuli ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Artinya, jika kamu katakan kepada mereka, marilah kita kembali kepada hukum Allah dan hukum Rasul, niscaya kamu lihat orang-orang munafik berusaha sekuat tenaga mereka menghalang-halangi manusia dari mendekati kamu. Ya, jadi orang-orang munafik selalu menghalang-halangi. Itu kemauan orang-orang munafik. Jadi orang yang benar-benar bertakwa adalah orang-orang yang tidak mau mengikuti kemauan orang-orang kafir, yaitu mengikuti agama mereka, dan kemauan orang-orang munafik, yaitu menentang diterapkannya hukum Allah, hukum Rasul, syariat Islam atau hukum Islam. Berikutnya apa? Penjelasan dari kriteria seorang pemimpin yang baik, yaitu staf, sidik, tablik, amanah, fatwa. Ada beberapa ustadz yang menjelaskan ini secara salah yang perlu saya luruskan. Mereka mengatakan sidik itu jujur. Bukan, ya. Sidik artinya benar, ya. Sidik artinya benar. Makanya Abu Bakar disebut as-siddiq, orang yang membenarkan. Ketika Nabi dikatakan ketika beliau mendengar kabar bahwa Nabi melakukan Isra Mi'raj, dia langsung membenarkan. Ya, makanya diberi julukan as-siddiq. Jadi siddiq artinya benar. Benar tuh imannya benar, akidahnya benar. Jadi seorang pemimpin, seorang calon presiden, ya seorang presiden harus memiliki iman yang benar, akidah yang benar. Bukan jujur. Masa siddiq diterjemahkan, diartikan jujur. Ini adalah definisi yang dicocok-cocokin kepada capres yang dia dukung gitu. Bukan. Jadi siddiq itu artinya benar dan membenarkan. Jadi akidahnya benar, imannya benar. Akidahnya benar, imannya benar. Dia tidak mau menerima nama-nama baptis untuk dirinya, nggak mau, karena kan itu udah di luar rel, ya, udah di luar rel. Dia juga tidak mau mengucapkan selamat hari Natal, bukan tidak menghormati orang non Muslim, bukan. Ya kan, ini menyangkut akidah, ya. Jadi kalau seorang calon presiden, ya, mengucapkan selamat hari Natal, apapun alasannya. Nah, ini para pendukungnya suka membela, oh itu kan kapasitas dia sebagai gubernur, bukan sebagai pribadi. Ya begitulah para pendukung. Jadi sebelum dia jadi presiden pun sudah dijilat. Ya, makanya mereka ini suka ngatain kubu sebelah sebagai penjilat, padahal diri sendiri juga sudah dari awal sudah menjadi penjilat. Jadi kalau seorang capres itu salah, ya katakan salah, jangan dibela membabi buta. Jadi siddiq itu artinya imannya benar, akidahnya benar. Yang kedua tablik. Tablik artinya menyampaikan ayat-ayat Allah. Ini
malah diartikan tabligh itu menyampaikan kebenaran atau bisa berkomunikasi dengan baik kepada rakyatnya, mendengarkan aspirasi. Bukan itu, ya. Arti tabligh itu adalah menyampaikan ayat-ayat Allah, bukan sekedar menyampaikan kebenaran. Kalau kebenaran itu luas. 2 tambah 2 sampai dengan 4 adalah kebenaran. Ketika ada orang lain mengatakan 2 tambah 2 sama dengan 22, itu adalah kebatilan. Kita harus katakan itu salah. Yang benar adalah 4. 2 tambah 2 4. Itu menyampaikan kebenaran. Tapi tabligh di sini bukan sekedar menyampaikan kebenaran, tapi menyampaikan ayat-ayat Allah. Jadi tugas utama seorang presiden, seorang pemimpin adalah menyampaikan ayat-ayat Allah. Jangan sebagaimana praktek-praktek yang kita alami sekarang ini, yaitu banyak ayat-ayat Allah yang tidak disampaikan, yang tidak dijelaskan kepada umat, sehingga umat tidak tercerahkan. Jadi seperti menyembunyikan ayat-ayat Allah. Nah, apa sih dalilnya, ayatnya yang menyatakan tabligh ini menyampaikan ayat-ayat Allah? Itu ada di surat kelima ayat 67. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fa ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qauman kafirin. Artinya, hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Allah kepadamu, ya. Dan jika kamu tidak lakukan itu, kamu tidak mau menyampaikannya, berarti kamu tidak menyampaikan risalah Allah, amanah Allah. Dan Allah menjaga kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang kafir. Jadi jelas dari ayat ini bahwa yang dimaksud dengan tabligh adalah menyampaikan ayat Allah. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Apa yang diturunkan oleh Allah kepadamu. Yang diturunkan oleh Allah itu adalah Al-Qur'an. Yang diturunkan oleh Allah adalah ayat-ayat Allah. Itulah yang harus disampaikan kepada rakyat, kepada umat, agar mereka mengerti, disertai penjelasan. Ya. Itu siddiq, tabligh, amanah bisa dipercaya. Fatona itu cerdas. Cerdas itu beda dengan pintar. Nah, kebanyakan rakyat Indonesia ini memilih pemimpin itu bukan yang cerdas, ya, tetapi yang pintar. Ya, yang pintar itu banyak, ya. Yang mereka yang lulusan S3 luar negeri, ya pintar, tapi belum tentu cerdas. Orang yang pintar belum tentu cerdas. Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang cerdas, ya. Nabi tidak bisa tulis baca, tapi Nabi bisa menyelesaikan semua permasalahan, bisa memberi solusi, karena beliau adalah seorang yang cerdas. Jadi seorang yang hanya tamatan SMA tetapi bisa memberikan solusi, dia adalah cerdas. Dia lebih cerdas dibanding mereka yang S1, S2, S3 tetapi tidak memberi solusi. Itu arti cerdas. Ya, demikian dari saya mengenai penjelasan IT, iman dan takwa, lalu staf, siddiq, tabligh, amanah, fatona. Siddiq artinya benar imannya, benar akidahnya, benar perkataannya, benar sikap, perbuatan dan tindak tanduknya. Tabligh menyampaikan ayat-ayat Allah, amanah bisa dipercaya, ya, omongannya tidak berubah-ubah, dan fatona adalah orang yang cerdas, bisa memberikan solusi yang tepat untuk umat, untuk bangsa dan negara. Lebih kurangnya saya mohon maaf, ya. Saya tutup dengan doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.